Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran agama Islam, ada baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baiklah, pertemuan kita pada kali ini tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Sebelum Ustazah menjelaskan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah siswa dapat memahami syarat wajib haji. Yang kedua, siswa dapat memahami rukun haji. Yang ketiga, siswa mampu memahami wajib haji. Dan yang keempat, siswa dapat memahami sunnah haji. Yang kelima, siswa mampu memahami larangan haji. Baik, pertemuan kali ini saja akan menjelaskan tentang ibadah haji. Pengertian haji secara bahasa yaitu hajjah, menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, sengaja mengunjungi Ka'bah, Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa ma dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Nah, sekarang tata cara melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang pertama adalah ifrad, mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umrah. Yang kedua, tamattu, yaitu mengerjakan umrah lebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Dan yang ketiga, qiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. Jadi di sini ketika kita haji, boleh sekalian kita melaksanakan ibadah umrah. Nah, sekarang syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik, yaitu adalah orang yang sudah dewasa, sedangkan anak-anak tidak wajib haji, ya. Yang ketiga, berakal sehat, berarti sedangkan orang gila tidak wajib haji. Dan yang keempat, merdeka. Yang kelima, mampu. Rukun haji. Yang pertama, ihram disertai dengan niat. Labbaik Allahumma hajja, penuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah mulai dari tergelincirnya matahari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir dari sudut Hajar Aswad pula. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri orang bertawaf. Arah putaran tawaf berlawanan dari arah jarum jam. Yang kelima, tahallul, menghalalkan perkara yang semula diharamkan, ditandai dengan mencukur sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang keenam, yaitu tertib, mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu. Wajib haji, yaitu serangkaian kegiatan yang harus dikerjakan. Apabila ada salah satunya tidak dikerjakan, hajinya tetap sah dan digantikan dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Yang pertama, ihram dari mikot. Mikot zamani, yaitu ketentuan masa dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar hari raya haji, yaitu tanggal 10 bulan haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, yaitu haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Wajib haji yang kedua yaitu bermalam di Muzdalifah. Sesudah tengah malam di malam hari raya haji, sesudah hadir di padang Arafah.
Dan yang ketiga yaitu melontar jumroh Aqabah pada hari raya haji. Dan yang keempat melontar 3 jumroh, jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 bulan haji. Yang kelima bermalam di Mina. Dan yang keenam tawaf wada, yaitu tawaf yang dilaksanakan sewaktu akan meninggalkan Mekah. Nah, ketika kita meninggalkan kota Mekah, maka kita akan melaksanakan tawaf wada. Dan yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Sekarang sunnah haji, yaitu yang pertama membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana lafaznya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lafaz inilah yang kita ucapkan ketika selama ihram sampai melontar jumroh Aqabah pada hari raya Idul Adha. Ya Allah, saya tetap tunduk mengikut perintah-Mu, tidak ada sekutu bagimu, sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan Engkaulah yang menguasai segala sesuatu, tidak ada yang menyekutui kekuasaan-Mu. Yang kedua dari sunnah haji yaitu berdoa sesudah membaca talbiyah. Yang ketiga membaca zikir sewaktu tawaf. Dan yang keempat sholat 2 rakaat sesudah tawaf. Dan yang kelima masuk ke Ka'bah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang larangan haji. Yaitu larangan haji bagi laki-laki. Yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan, sulaman maupun dikaitkan kedua ujungnya. Yang kedua, menutup kepala. Dan larangan haji bagi perempuan yaitu menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan larangan bagi laki-laki maupun perempuan, yang pertama memakai wangi-wangian baik dipakai di badan maupun di pakaian. Dan yang kedua menghilangkan rambut maupun bulu badan yang lain. Yang ketiga memotong kuku. Dan yang keempat bersetubuh bagi suami istri. Dan yang kelima berburu binatang darat, liar dan halal dimakan. Nah, jadi itu semua tidak boleh dilakukan. Nah, bagi yang melanggar maka akan mendapatkan dam haji atau denda haji ya. Nah, kalian akan melihat tabel di bawah ini. Di sini sudah ada jenis-jenis pelanggarannya dan ketentuan dendanya, termasuk apa yang kita langgar dan apa denda yang harus kita dapatkan ya. Dan kalian catat, silahkan kalian catat tabel ini. Nah, untuk tertinggal bagi kalian, dan boleh juga kalian lihat di buku paket PDF yang telah saya kirimkan pertama kali kita belajar di halaman 93 dan 94. Nah, anak-anak ustazah, itu tadi penjelasan tentang ibadah haji. Dan untuk minggu depan insya Allah akan saya jelaskan lagi lanjutannya, yaitu ibadah umrah. Dan jika anak-anak masih ada yang kurang paham tentang ibadah haji ini, dipersilahkan untuk menanyakan di grup WA nanti ya. Nah, nanti setelah saja buka kolom komentar, barulah di situ kita tanya jawab tentang seputar ibadah haji. Dan kepada anak ustazah agar dipersiapkan pertanyaannya yang tidak paham tentang penjelasan tadi ya. Dan yang lain yang sudah paham, mohon tetap diikuti pembelajaran kita melalui WA nanti, itu tanya jawab. Ingat, bagi siapa yang bertanya, menjawab dan menanggapi, maka akan ustazah kasih yaitu berupa penghargaan, yaitu nilai dalam penilaian, yaitu penilaian sikap bahwa kalian telah aktif dalam pembelajaran kita ya. Nah, untuk itu sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Semoga semua apa yang telah saya jelaskan bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk itu mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.